Budi. Waalaikumsalam. Kami dari Guru Bendera Angkatan 5 mendapatkan tugas untuk membuat aksi nyata, Bapak. Ya. Tugas tersebut terkait dengan penerapan budaya positif di sekolah. Kami nanti akan mengadakan sosialisasi kepada rekan-rekan guru, Bapak Ibu guru, minimal 10 guru untuk menyampaikan budaya positif di sekolah. Dan harapannya nanti Bapak Ibu guru juga bisa menerapkan budaya positif di sekolah dan insya Allah nanti berguna untuk anak-anak tentang pembentukan karakter, Bapak. Oke. Terima kasih Bu Herina Ekawati SPD untuk izin untuk penerapan pembahasan dari budaya positif kepada Bapak Ibu guru diizinkan. Saya mengizinkan untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Silakan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Bapak, kami mohon doa dan kerjasama panjenengan, dukungan panjenengan, semoga nanti bisa berjalan dengan lancar. Amin, amin. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Pagi. Apa kabar kalian pagi hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebelum kita menyelenggarakan kegiatan pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing supaya kita diberikan kelancaran dalam kegiatan pagi hari ini. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Silakan. Cukup? Baik anak-anakku semuanya, pagi hari ini Bu Rina akan menyampaikan sosialisasi terkait dengan disiplin positif. Nah, mestinya kalian sudah sangat familiar dengan disiplin itu sendiri, gitu ya. Dalam kehidupan sehari-hari kalian pasti sudah melaksanakan disiplin itu sendiri. Nah, untuk lebih paham tentang disiplin positif, maka pagi hari ini Bu Rina akan memberikan penguatan terkait dengan disiplin positif. Siap anak-anakku? Siap. Akan Bu Rina mulai. Nah, sebelum kita masuk ke materi, Bu Rina mau main-main dengan kalian. Kita akan melakukan kegiatan kepalan tangan. Saya akan membagikan secari kertas. Ini sudah Bu Rina siapkan. Saya akan membagikan kertas ini, kemudian di situ kalian diminta untuk menulis ya sesuatu yang sangat berharga menurut kalian, karena masing-masing kan mempunyai sesuatu yang berharga berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Baik, kemudian kalian bisa untuk memilih teman. Kita nanti akan bermain pasangan, gitu ya. Nah, coba kalian bisa melihat itu kira-kira asik nanti ya. Baik, biasanya akan bagikan dulu kertasnya. 1, 2, 3, 4. Mas, maju dulu ke sini mas, biar ada pasangannya nanti. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Di secari kertas yang sudah Rina bagikan. Rina punya waktu 30 detik dimulai dari sekarang. Yuk, tuliskan. Berharga. Menurut berharga apa? Menurut arti apa? Yang paling berharga. Bebas. Apapun yang menurut kita itu paling berharga. Apa? Silakan. Yuk. Waktunya 30 detik sudah berjalan. Baik, sudah semuanya? Sudah. Baik, Bu Rina akan bagi. Di situ dijelaskan kita akan bermain orang pertama dan orang kedua nanti ya. Orang pertama saya ambil di deretan yang paling kanan. Orang pertama berarti sebelahnya orang kedua, gitu ya. Lanjut, orang pertama lagi ke belakang, ini orang kedua. Begitu juga seterusnya, pertama kedua. Oke. Sekarang orang pertama dulu. Coba genggam apa yang kamu tulis, sesuatu yang paling berharga dengan tangan kanan kalian. Baik,
genggam, erat, erat. Oke. Setelah itu letak. Sekarang tugas orang kedua akan berusaha membuka genggaman orang pertama dengan berbagai macam cara. Ya, dengan berbagai macam cara. Baik, kita lakukan selama 20 menit. Siap? Orang pertama siap? Siap. Orang kedua siap? Siap. Ayo, lakukan. Go. Cara mulai. Yuk, buka. Semuanya. Berbagai macam cara. Dari apa kegiatan yang sudah Anda lakukan? Coba ada pertanyaan menarik di sini. Membuka kepala tangan kita itu siapa sebenarnya? Orang yang membuka, orang yang menggenggam. Berarti diri kita sendiri ya. Oke, ada jawaban lain? Orang yang ingin mencoba. Kira-kira yang paling menentukan, yang punya kuasa itu diri kita atau orang lain? Diri kita sendiri. Jadi kontrol itu terletak pada diri kita masing-masing. Kita mau membuka atau menutup itu jadi tergantung kita. Itu sama juga pada saat kita melaksanakan disiplin. Jadi kita mau disiplin atau tidak berarti itu tergantung dari diri kita sendiri. Kita lanjutkan. Nah sekarang coba Bu Alina mau tahu di antara kalian apakah ada yang mau menyampaikan pendapat terkait dengan makna disiplin? Ya Mbak Vina? Menurut saya disiplin itu taat dan patuh terhadap nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat dan lingkungan sekolah serta keluarga. Sip. Jadi taat dan patuh pada nilai-nilai yang ada pada lingkungan masyarakat maupun lingkungan keluarga. Yang lain mungkin makna disiplin apa? Kalau kita mendengar disiplin kira-kira apa maknanya? Ya Mas? Bertanggung jawab. Oke, bertanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan ya. Bagus. Yang lain ada lagi? Oke, ketepatan waktu untuk menjalankan sesuatu. Bagus sekali. Jawaban kalian, jawabannya diajar Dewantara dan Diane Gosen ini seorang psikolog gitu ya. Bahwa disiplin ini diartikan adalah kontrol diri kita. Dengan menggali potensi yang ada pada diri kita untuk mencapai tujuan mulia. Tujuan mulia kita itu apa? Ya mestinya menjadi seseorang yang kita inginkan sesuai dengan atau berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Kira-kira anak-anakku selama ini sudah melaksanakan disiplin atau belum? Sudah. Berarti kontrol. Kalau kalian bisa mengontrol diri kalian untuk mencapai tujuan mulia, berarti kalian sudah melaksanakan disiplin. Baik, dan mestinya tujuan mulia ini adalah sesuai dengan nilai-nilai yang bersifat universal, ya, yaitu nilai-nilai positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Nah, untuk nilai-nilai universal untuk kita, kalian sebagai murid sesuai dengan kurikulum Merdeka, mestinya kita mengenal yang namanya profil pelajar Pancasila. Ayo dipahami. Yang pertama
bernalar kritis, kemudian berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Ini semuanya satu kesatuan yang harus kalian punya, ya, yang harus kita miliki, ya, supaya kita bisa mencapai tujuan pendidikan, mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang sesungguhnya. Berita tanya, kira-kira alasan kalian melakukan suatu tindakan itu apa? Aku tak sesuk tak berangkat esok cah. Karena ini. Kira-kira alasannya apa saja kalau kalian melaksanakan suatu tindakan atau melakukan suatu tindakan? Ya, Mbak Vina, kemauan diri sendiri, betul? Untuk mencapai sebuah tujuan. Ada lagi? Betul? Kemauan diri sendiri mencapai sebuah tujuan. Apa Mas Adit? Untuk mendapatkan silver queen. Untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Baik. Terima kasih, jawabannya sudah sangat tepat anak-anakku semuanya. Ini adalah teori motivasi perilaku manusia. Jadi sebenarnya itu ada 3 motivasi yang mendasari kita. Pada saat kita melakukan suatu tindakan, yang pertama, kadang-kadang kita takut akan hukuman. Benar ya? Tidak dalam PR matematika kan setelah kamu takut karena hukuman, maka kamu mengerjakan matematika. Yang kedua, ini mendapatkan suatu penghargaan imbalan. Wah, kira-kira aku naik ulangan 2 untuk 100 untuk silver queen. Aku tak sinau tenanan untuk 100 untuk silver queen. Ini yaitu mendapatkan imbalan. Ya. Kemudian yang ketiga adalah untuk menghargai diri kita sendiri. Berarti kalau saya berangkat pagi tidak terlambat, berarti saya menghargai diri kita sendiri. Kita menghargai diri kita sendiri. Oh, berarti kalian adalah orang-orang yang berkualitas, orang-orang yang disiplin, orang-orang yang bertanggung jawab. Baik anak-anakku, setelah tadi kita tahu motivasi apa yang mendasari perilaku kita dalam berbuat sesuatu, ya. Maka sekarang kita beralih ke keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini terkait dengan peraturan atau tata tertib yang biasanya sudah kita laksanakan. Ya, biasanya kan kita masuk di kelas dulu itu kan kita sudah disodori terkait dengan tata tertib atau peraturan. Kemudian kalian tinggal melaksanakan. Nah, itu sekarang sudah tidak zamannya lagi, sudah tidak cocok lagi dengan kurikulum kita saat ini. Ya kan? Kenapa seperti itu? Karena apabila kita hanya melaksanakan dengan aturan-aturan yang dibuat oleh sekolah, ya, dengan aturan-aturan yang tidak kita sepakati, biasanya dasar tindakan kita untuk menaati itu bukan karena kesadaran diri, bukan karena motivasi intrinsik, tetapi takut hukuman, ingin mendapatkan penghargaan yang mestinya tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal yang nanti akan kita munculkan. Oke, nah untuk membentuk keyakinan kelas kita flashback dulu ke peraturan. Oke, kita lihat ke peraturan. Nah, sini. Mengapa tidak peraturan saja, tetapi mengapa harus keyakinan kelas? Coba mungkin bisa kalian pahami dengan apa yang ada di depan. Contohnya, kita menggunakan helm pada saat kita mengendarai sepeda motor. Kira-kira motivasi kita apa? Keselamatan. Keselamatan, safety. Tidak ada yang lain ya? Semuanya sepakat? Bukan karena pengen ditilang Pak Polisi? Pak Polisinya cakep, aku gak pakai helm, aku ditilang. Kamu orang yang mana? Ya, karena ingin mendapatkan keselamatan. Keselamatan itu keyakinan diri yang harus kita tanamkan pada saat kita memakai helm mengendarai sepeda motor. Lanjut, pada saat kita kemarin pandemi, ya, sidik-sidik cuci tangan nganggo sabun, sidik-sidik cuci tangan nganggo sabun. Janjane tujuannya apa? Kesehatan. Takut terkena penyakit atau virus. Intinya supaya kita selamat, sehat. Ya, itulah keyakinan yang harus kita tanamkan pada diri kita, sehat dan selamat. Bukan karena kita takut diberikan sanksi oleh orang tua atau oleh bapak ibu sekolah. Kemudian berikutnya, kita datang tepat waktu saat kita berangkat ke sekolah. Kenapa kira-kira seperti itu? Kenapa
harus datang tepat waktu. Keyakinan apa yang aku pokoknya itu datang tepat waktu. Maka yang harus kita tanamkan di sini adalah tanggung jawab. Bukan karena takut dimarahi atau dipukul oleh bapak ibu. Oke, itu yang harus kita tanamkan. Lanjut. Nah ini, nilai-nilai kebajikan menekankan pada keyakinan seseorang dan akan memberikan motivasi intrinsik untuk melakukan, gitu ya. Jadi seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat menjalankan keyakinan yang sudah ada pada dirinya. Kemudian tidak hanya mengikuti serangkaian aturan-aturan yang tidak ada maknanya, tapi kita yakin, oh kalau kita datang ke makan berarti kita menjadi pribadi yang tanggung jawab. Kita menghargai orang lain, itu kita tanamkan pada diri. Nah sekarang tugas kalian adalah kita akan mengubah peraturan kelas yang sudah kalian laksanakan menjadi keyakinan kelas. Nanti Bu Elina akan membagikan ya kertas, minta tolong kalian menulis peraturan kelas yang sudah kalian laksanakan. Kemudian nanti kita akan bersama-sama mengubahnya menjadi keyakinan kelas. Oke siap? Siap. Jadi mas, silakan mas. 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3. Ya kan dibagi ke belakang. Oke, 1, 2, 3, 4. Yuk, lanjut. Silakan ya Mbak. Oke, Bu Elina berikan waktu sedikit saja ya, 20 detik dimulai dari sekarang. Silakan kalian menuliskan apapun peraturan yang kalian tulis, gitu ya. Nanti kita akan bersama-sama mengubahnya menjadi keyakinan kelas. Baik, Bu Elina tunggu, saya sambil putar supaya bisa melihat kalian sudah menuliskan peraturan kelas. Oke. Baik. Ini kelas ini benar-benar penting luar biasa ini. Semuanya melaksanakan apa yang Bunda sampaikan dengan baik. Ya, oke. Biasanya sudah menuliskan semua ini. Sudah menuliskan semuanya. Oke ya. Cukup? Cukup. Sudah lulus semua? Sudah. Oke, semuanya sekarang ditarik ke depan yuk. Ditarik dari belakang. Tidak usah maju, tidak apa-apa. Langsung berikan depannya, berikan depannya, berikan depannya, berikan depannya. Bu Elina akan mengumpulkan peraturan kelas yang sudah kalian tulis. Akan saya jadikan satu yang mirip, gitu ya. Nanti akan kita ubah menjadi keyakinan kelas. Baik. Oke, terima kasih. Terima kasih. Baik anak-anakku, peraturan kalian sudah berada di tangan Bu Elina. Nah, sebelum kita mengubah menjadi keyakinan kelas, Bu Elina akan memberikan contoh ya terkait dengan cara mengubah peraturan yang sudah kita laksanakan menjadi keyakinan kelas. Bisa diperhatikan di depan. Yang pertama, selalu kembalikan buku ke tempatnya atau pada tempatnya. Itu peraturan yang kita punya. Nah, kemudian untuk keyakinan kelasnya terkait dengan mengembalikan buku pada tempatnya berarti kita bertanggung jawab. Jadi di situ keyakinan kelasnya adalah tanggung jawab. Kemudian yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Tapi keyakinan kelasnya adalah kita menghormati orang lain. Lanjut. Ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Menghormati orang lain juga untuk berkomitmen. Ya, berkomitmen itu juga masuk juga di ranah tanggung jawab karena kita hadir tepat waktu. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Berarti keyakinannya apa? Menghormati orang lain. Kita menghormati orang lain. Bergantian atau menunggu giliran berarti menghormati orang lain. Terakhir, gunakan masker. Baik. Tadi Bu Elina sudah menulis apa yang kalian kumpulkan. Saya tulis jadi satu. Yang ini saya jadikan satu. Hasilnya sebagai berikut. Perhatikan.
Nah, sekarang ya kita akan bersama-sama untuk mengubah ini menjadi keyakinan kelas. Baik, anak Berina tulis di sini. Ya. Mulai nomor 1. Nah, kira-kira kalau hadir di kelas tepat waktu, kita keyakinannya apa berarti? Tanggung jawab. Tanggung jawab. Saya tulis tanggung jawab. Betul. Lanjut nomor 2. Mengawali kegiatan belajar dengan berdoa. Berarti apa? Oke, kita berima kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena di sini bisa jadi agama kita berbeda-beda. Boleh tuliskan berima kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang ketiga, kira-kira apa? Di situ sudah ada kata kuncinya, semua murid bertanggung jawab atas kebersihan lingkungan atau kelasnya. Berarti tanggung jawab. Oke, sip. Lanjut, yang keempat. Menyimak pembelajaran guru dengan sungguh-sungguh. Berarti kamu menghargai Bu Herlina. Kalau kamu mendengarkan penjelasannya Bu Herlina saat mengajar orang lain. Oke. Yang kelima. Apa yang kelima? Saling menghargai, menghormati. Ini sudah jelas ya? Ya. Oke. Menghargai dan menghargai dan menghormati orang lain. Sip. Kemudian kita lanjutkan, masih ada keyakinan kelas 10.5. Yang keenam, apa ini? Rukun dengan sesama. Ya, menghargai orang lain juga. Kita kan rukun dengan teman-teman. Baik. Kemudian nomor 7. Ayo nomor 7. Menggunakan HP saat pembelajaran dengan seizin Bapak Ibu Guru. Disiplin, betul. Disiplin juga masuk. Menghargai juga masuk. Ini nomornya hilang kemana? Menghargai, koma, disiplin. Ini yang menghargai. Lanjut. 8. Mengerjakan dan mengumpulkan tugas tepat waktu. Bersama. Tanggung jawab. Tanggung jawab. Sepakat semuanya. Tanggung. Kali ini. Oke. Lanjut. 9. Yuk 9. Menyimak penjelasan. Jika teman menyampaikan ide atau gagasan berarti juga menghargai orang lain. Baik, terakhir nomor 10. Mengucapkan salam saat bertemu teman. Apa ini? Menghormati orang lain. Baik anak-anakku, alhamdulillah kita sudah mengubah keyakinan kelas, peraturan kelas menjadi keyakinan kelas. Di kelas 10.5 saya screenshot biar kelihatan. Nah ini, nah keyakinan kelas 10.5 sudah Bu Herlina tulis di sini. Oke. Ada 10 tadi yang sudah kita kelompokkan dan kita sudah mengubahnya menjadi keyakinan kelas. Nah, supaya keyakinan kelas itu tertanam pada diri kita, terutama kelas 10.5. Nah, nanti kalian bisa tulis di kertas, gitu ya, di kertas yang bagus, diberikan gambar yang menarik, warna-warna yang menarik, kalian tempelkan di dinding kelas. Setiap hari bisa kalian perhatikan apabila ada teman yang melanggar, itu loh, keyakinan kelasnya sudah kita buat. Itu loh, keyakinan kelas yang kemarin kita sudah sepakati. Sehingga itu bisa memberikan apa? Peringatan pada teman-teman, memberikan apa? Pencerahan pada teman-teman pada saat teman-teman kita lupa. Ya, terkait dengan kesepakatan kelas yang sudah kita buat bersama. Bisa dipahami? Bisa. Jadi terkait dengan keyakinan kelas itu semuanya adalah wujud dari nilai-nilai kebersihan universal yang harus kita pahami dan kita miliki
yaitu untuk pelajar di kurikulum Merdeka ini terkait dengan profil pelajar. Dari apa yang Mbak Dina sampaikan, mungkin apakah ada yang mau ditanyakan anak-anakku? Tidak, semuanya jelas? Jelas. Terima kasih berarti atas perhatian kalian, kerjasama kalian. Tadi kita sudah membuat keyakinan kelas, kita insya Allah kedepannya mau melaksanakan keyakinan kelas dengan sepenuh hati. Sepakat ya? Mau melaksanakan? Mulai kapan? Mulai sekarang. Oke, janji kalian saya pegang. Jadi mulai hari ini kita akan bersama-sama untuk melaksanakan keyakinan kelas bersama-sama. Terima kasih. Itu saja Mbak Dina sampaikan terkait dengan budaya positif yang harus kita punyai. Nah, semoga kita bisa menjadi orang manusia dengan karakter yang berkualitas sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang lebih besar. Mohon maaf apabila ada kekurangan, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru dan karyawan SMA Negeri 1 Jebol, yang berbahagia rekan-rekan guru penggerak, calon guru penggerak angkatan 5 SMA Negeri 1 Jebol. Alhamdulillahirabbil alamin. Senang sekali pada siang hari ini kami bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu Guru dan karyawan terkait dengan tugas aksi nyata di pendidikan guru penggerak modul 1.4 tentang budaya positif. Pada kesempatan kali ini Bapak Ibu, saya akan menyampaikan materi terkait dengan segitiga restitusi. Pastinya Bapak Ibu di awal sudah mendapatkan banyak informasi terkait dengan budaya positif. Nah, restitusi ini Bapak Ibu ini merupakan salah satu disiplin positif yang nantinya akan sering kita terapkan dalam pembelajaran di sekolah. Perlu kita pahami Bapak Ibu bahwa dalam pembelajaran di sekolah pastinya kita sering menjumpai anak-anak yang beraneka ragam dengan berbagai macam permasalahan mereka. Nah, oleh karena itu kita sebagai pendidik mestinya mempunyai modal, mempunyai ilmu untuk menyelesaikan permasalahan mereka dengan cara atau aturan yang sesuai, tanpa harus kita mengorbankan harga diri anak, tanpa harus memberikan pengalaman yang negatif kepada anak. Bapak Ibu, sebelum masuk pada segitiga restitusi, kita lihat dulu definisi dari restitusi itu sendiri Bapak Ibu. Nah, restitusi sendiri adalah proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga bisa kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Nah, dalam kehidupan sehari-hari pastinya banyak anak-anak kita yang melakukan kesalahan. Kita pun sebagai Bapak Ibu Guru juga pasti melakukan kesalahan. Nah, bagaimana sekarang kita mengkondisikan anak yang melakukan kesalahan tersebut bisa memperbaiki kesalahannya, kemudian dia bisa kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih baik lagi. Kemudian untuk restitusi itu sendiri Bapak Ibu, nah yang pertama adalah restitusi itu tidak hanya untuk menebus kesalahan, tetapi kita akan belajar dari kesalahan, ya kita akan berusaha untuk memperbaiki kesalahan yang kita buat. Jadi apabila anak-anak itu melakukan kesalahan, tidak berarti bahwa kita memberikan solusinya dengan meminta anak tersebut untuk menebus kesalahan. Ya, misalkan ada anak yang menonjok temannya, tidak berarti bahwa kita memberikan penanganan dengan cara anak tersebut harus menonjok teman yang menonjok tadi. Ya, jadi tetapi kita memberikan restitusi supaya anak tersebut menyadari kesalahannya dan bisa kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Kemudian restitusi itu juga memperbaiki hubungan.
Pada saat anak sudah melakukan kesalahan, biasanya merasa tidak nyaman dengan orang yang sudah diperlakukan tidak baik. Nah, maka dengan pendekatan restitusi ini, mereka bisa memperbaiki hubungan dengan teman-teman yang bermasalah. Kemudian restitusi itu juga tawaran Bapak Ibu, bukan paksaan. Jadi bukan Bapak Ibu guru yang memaksa anak, ya, yang memaksa anak untuk memperbaiki kesalahannya, tetapi kita memberikan pendekatan-pendekatan, kita memberikan langkah-langkah supaya dia sadar sendiri kesalahan apa yang diperbuat, kemudian berhasil untuk memperbaiki kesalahannya. Kemudian restitusi itu juga menuntut untuk melihat ke dalam diri. Bapak Ibu, saya yakin bahwa anak yang melakukan kesalahan pasti mereka sadar akan kesalahannya. Nah, pada saat anak itu sadar akan kesalahannya, pasti dia bisa berpikir lebih jernih. Dia akan berpikir bahwa oh iya, berarti saya melanggar keyakinan kelas misalkan. Oh iya, berarti saya melanggar apa yang sudah saya pikirkan terhadap diri saya. Ya, kondisi idealis, kondisi atau tadi yang dikatakan adalah dunia yang ideal, dunia yang berkualitas terhadap dirinya. Pasti anak tersebut sadar bahwa telah melanggar hal tersebut. Nah, ini untuk restitusi ini dia akan menuntut agar anak itu melihat ke dalam diri mereka sendiri. Kemudian yang kelima adalah restitusi itu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Tadi sudah dijelaskan bahwa pada saat anak itu melakukan suatu kesalahan, pasti ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Dengan restitusi, kita akan mengarahkan anak, kira-kira kebutuhan dasar apa yang tidak terpenuhi? Apakah kasih sayang, apakah kebebasan, ataukah fun atau kesenangan, atau kebutuhan dasar yang lain. Kemudian Bapak Ibu, untuk restitusi ini juga fokus pada karakter, bukan pada tindakan. Jadi di sini itu pada saat kita mengambil langkah-langkah untuk kegiatan restitusi pada anak, yang kita fokuskan adalah pembentukan karakter anak, di mana nanti anak bisa memunculkan motivasi intrinsik ya untuk memperbaiki kesalahan yang ada. Misalkan si anak sudah pernah melakukan kesalahan dengan temannya, ya, maka dengan pendekatan restitusi ini anak akan disadarkan bahwa ya dia sudah melakukan kesalahan, bagaimana caranya dia nanti akan memperbaiki kesalahannya supaya terbentuk karakter yang baik. Kemudian restitusi ini juga menguatkan Bapak Ibu. Jadi pada saat proses restitusi ini akan dijelaskan bahwa setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Lumrah, wajar kalau kita melakukan kesalahan, asalkan kita bisa memperbaiki kesalahan yang kita lakukan. Jadi menguatkan diri anak supaya anak tidak down, supaya anak tidak jatuh mental, seperti itu. Kemudian restitusi itu juga fokus pada penyelesaian masalah. Jadi pada saat proses restitusi itu Bapak Ibu guru tidak menyalahkan anak. Ya, kamu ini kok bisa melakukan ini? Apa penyebabnya? Ini bodoh misalkan, kamu itu nakal misalkan, tidak ngejas anak tidak, tetapi lebih ke memberikan solusi. Pada saat anak sudah melakukan kesalahan, kesalahannya apa? Maka kita giring anak itu untuk bisa menyadari kesalahannya, kemudian bisa memperbaikinya. Kemudian yang terakhir, restitusi itu mengembalikan murid yang salah pada kelompoknya. Bapak Ibu, misalkan kita menemukan anak yang salah, kadang-kala kita tidak sadar bahwa kita sudah mengeluarkan anak itu dari kelompoknya. Wes yang salah keluar dari kelas misalkan. Kamu di sana mengerjakan tugas ini, mengerjakan tugas itu, tidak dijadikan satu dengan anggota kelompok asalnya. Istilahnya dikucilkan. Nah, pada restitusi ini anak yang mengalami kesalahan atau melakukan kesalahan ini akan kita giring untuk kembali kepada kelompoknya bahwa kalau melakukan kesalahan itu wajar dan anak itu akan dengan ikhlas menerima kesalahan yang dilakukan, kemudian dia dengan berbesar hati untuk bisa kembali ke kelompoknya. Nah, Bapak Ibu, untuk penanganan anak yang bermasalah, maka ada langkah-langkah yang harus kita lakukan, yaitu dengan menggunakan segitiga restitusi Bapak Ibu.
Di sini didefinisikan bahwa segitiga restitusi itu adalah proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi memang pada saat anak itu melakukan kesalahan, kita itu wajib berdialog dengan anak-anak. Wajib berdialog untuk mengetahui sebenarnya penyebab salahnya itu apa, kemudian bagaimana dia bisa menyelesaikan permasalahan itu dengan motivasi yang timbul dari dalam dirinya atau motivasi intrinsik, Bapak Ibu. Nah, kemudian pada saat kita melakukan segitiga restitusi atau proses segitiga restitusi kepada anak, maka diharapkan guru itu berada di posisi manajer. Bapak Ibu tadi sudah dijelaskan bahwa memang idealnya ya di setiap tindakan guru itu berada di posisi manajer. Posisi manajer inilah nanti yang akan membuat anak-anak bisa memunculkan motivasi intrinsik. Jadi kita lakukan pendekatan dengan baik, dengan kata-kata yang tidak menusuk hati. Kemudian kita giring bagaimana dia memperbaiki kesalahannya, seperti itu. Jadi pada saat guru menjadi posisi manajer, maka akan timbullah motivasi intrinsik. Karena apa? Nanti akan kembali ke nilai-nilai kebajikan universal yang sudah dia sepakati, ya, yang sudah dia yakini. Ya, kebiasaan-kebiasaan positif yang membentuk karakter murid tersebut. Kemudian Bapak Ibu, untuk segitiga restitusi itu sendiri, ini nanti ada 3 tahapan yang bisa kita laksanakan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kemudian langkah yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, nanti terkait dengan pemenuhan kebutuhan dasar. Sementara yang berikutnya, yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Kita bahas satu persatu Bapak Ibu terkait dengan segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Pada saat kita mengetahui anak itu melakukan kesalahan, maka langkah pertama yang kita ambil adalah diskusi, yaitu dengan menstabilkan identitas anak. Nah, di sini ya tujuannya adalah membuat anak yang merasa gagal ya karena dia sudah berbuat salah itu menjadi lebih positif terhadap dirinya, menjadi lebih positif Bapak Ibu. Jadi anak itu tidak merasa bersalah secara terus-menerus atau berkelanjutan ya, yang mestinya nanti akan membawa dampak psikis yang tidak baik pada diri mereka. Nah, kira-kira langkah apa yang bisa kita lakukan pada saat kita menstabilkan identitas Bapak Ibu? Maka ada beberapa pertanyaan atau pernyataan yang bisa kita sampaikan pada anak. Misalkan ya, kita menyampaikan bahwa anak kalau berbuat salah itu manusiawi kok. Bapak Ibu guru juga pernah berbuat salah. Kita sampaikan seperti itu supaya apa? Supaya anak juga berpikir bahwa oh iya, kalau kita berbuat salah itu juga manusiawi. Ya, kita itu bukan malaikat yang selalu benar. Ya, yang tidak pernah berbuat salah, kita itu manusia yang tidak sempurna, pasti punya salah dan dosa. Nah, itu dijelaskan juga pada pernyataan di bawahnya bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Kita sampaikan pada anak sehingga anak memahami, oh iya, berarti setiap orang itu pasti berbuat salah. Yang harus kita lakukan adalah kita menyadari kesalahannya dan kita bisa memperbaiki, jangan sampai besok kita ulangi kembali. Kemudian Bapak atau Ibu juga berbuat salah, nah ini tadi sudah saya sampaikan. Nah, kemudian kita juga bisa menyampaikan bahwa kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Nah, setiap kali permasalahan pasti ada solusinya dan kita menguatkan anak bahwa kita bisa menyelesaikan permasalahan yang kita hadapi ya, atau kita bisa menyelesaikan kesalahan yang tadi sudah pernah kita lakukan, seperti itu. Kemudian Bapak atau Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar atau siapa yang salah, tetapi untuk menyelesaikan permasalahan. Betul Bapak Ibu? Jadi di sini kita tidak perlu mencari tahu ya, dia mau sing salah sopo, dia mau jotos kancamu sing salah sopo. Kita tidak usah terlalu mengulik banyak ya terkait dengan siapa yang salah dan siapa yang benar. Tapi di awal ya kita sampaikan bahwa kita akan menyelesaikan permasalahan itu. Kalau kita matang seperti itu, anak-anak nanti dengan enaknya nanti mereka akan bercerita, Bu tadi begini loh Bu,
ini loh Bu, ceritanya seperti ini loh Pak. Sehingga anak-anak itu nanti dengan senang hati menceritakan permasalahannya tanpa ada paksaan, dengan jujur. Sehingga kita juga bisa menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Nah kemudian berikutnya kita juga bisa memberikan pernyataan bahwa kalau kamu menyalahkan dirimu terus-menerus, apakah itu baik untuk dirimu? Nah, karena kalau kita menyalahkan diri kita sendiri, mesti kita berakibat yang tidak baik di psikis kita. Kita menjadi mungkin minder bergaul dengan orang lain karena kita malu, ya, atau kita merasa sedih karena kita sudah bersalah pada teman kita. Nah ini jangan sampai anak-anak mengalami hal yang seperti itu, maka kita stabilkan identitas mereka, kita kuatkan dengan pernyataan-pernyataan atau pertanyaan-pertanyaan seperti berikut. Kemudian Bapak Ibu, setelah kondisi mereka stabil secara identitas mereka, maka yang kita butuhkan di sini adalah langkah yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dalam hal ini adalah validasi kebutuhan Bapak Ibu. Dari awal tadi disampaikan bahwa pada saat anak itu melakukan kesalahan, pasti salah satu penyebabnya adalah tidak terpenuhinya kebutuhan dasar manusia. Nah, dari di sini ya guru akan bisa mengenali kebutuhan dasar anak yang tidak terpenuhi itu apa. Kok dia sampai jotos temannya, kok dia sampai menjelek-jelekkan temannya di medsos, sebenarnya apa toh yang tidak terpenuhi. Itu bisa kita lakukan gitu, dengan nanti kita memberikan juga pertanyaan-pertanyaan yang mendukung Bapak Ibu. Nah ini, jadi pada dasarnya memang manusia itu tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar. Tadi sudah dijelaskan ada 5 kebutuhan dasar, antara lain adalah bertahan hidup atau survival, kemudian belonging, yaitu rasa kasih sayang Bapak Ibu. Kalau ini tidak terpenuhi juga bahaya, anak akan meminta ya perhatian atau kasih sayang lebih pada orang lain. Apabila orang lain tidak memberikan, mungkin bisa jadi menjadi masalah besar ya. Kemudian power atau kekuatan, kemudian freedom atau kebebasan. Tadi disampaikan bahwa apabila kita selalu mengekang anak, maka anak akan berontak. Bisa jadi kita akan dipukul oleh anak kita ya, apabila kita selalu mengekang anak-anak marah, kemudian kita dipukul sebagai orang tuanya. Ini bentuk salah satu tidak terpenuhinya freedom atau kebebasan. Kemudian fun, yang menyenangkan. Kita tidak pernah memberikan hal-hal yang menyenangkan pada anak. Ini bisa jadi anak merasa sedih, kemudian mereka protes, melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai Bapak Ibu. Nah, untuk validasi tindakan yang salah Bapak Ibu, kita bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut, supaya anak bisa menceritakan detailnya. Kira-kira kebutuhan apa yang belum mereka penuhi, gitu nih. Yang pertama, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Jadi pada saat anak melakukan kesalahan, kita tidak ngejudge mereka, kita tidak menghukum mereka, tapi kita tanya, tadi kenapa kamu terlambat misalkan, kita tanyakan. Kemudian si anak misalkan menjawab, iya Bu, tadi saya terlambat karena orang tua saya tidak membangunkan saya. Ya, karena tadi malam saya diminta membantu orang tua saya sampai malam, ya, sehingga tidak membangunkan saya sehingga saya terlambat. Misalkan seperti itu. Kemudian, baik, ya terima kasih atas penjelasannya. Kemudian kita giring, ya kita giring bahwa anak tersebut menceritakan sebenarnya kebutuhan apa yang belum dia penuhi sampai dia terlambat tadi. Misalkan kurangnya kasih sayang orang tua, hanya diminta untuk membantu orang tua tanpa adanya kasih sayang. Misalkan akhirnya dia cerita, Bu, saya itu sebenarnya begini Bu, di rumah itu saya seperti ini, saya sering diajak diminta atau mungkin dipaksa untuk membantu sampai tengah malam, kurangnya kasih sayang. Akhirnya dia mau cerita ini. Kemudian kita bisa mengarah ke oh ya, berarti memang sebenarnya kalau seperti ini kamu juga bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini. Misalkan kamu tidak masuk sekolah, bolos dan seterusnya, tapi alhamdulillah kamu hanya terlambat, tidak apa-apa nak. Ya, besok lagi bisa komunikasi dengan orang tua yang baik supaya tidak terjadi hal yang demikian. Nah, misalkan seperti itu Bapak Ibu. Nanti kita mengarahkan supaya anak mau cerita terkait dengan kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Nah, kemudian juga ada, misalkan kita melakukan pertanyaan lagi, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu.
Ya, misalkan tiba-tiba nonjok temannya, kenapa kok nonjok, kenapa? Akhirnya anak cerita, Bu tadi saya diejek, Bu saya dihina, orang tua saya dihina. Misalkan seperti itu. Oh berarti ceritanya seperti itu, alasannya itu tuh kamu nonjok. Oh iya, ya lumrah kalau orang tua kamu dihina, pasti kamu melakukan pembelaan, kamu pasti membela. Nah, ini bisa kita ajukan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Kemudian apa yang penting bagi kamu? Ya, jadi tadi mengatakan bahwa yang penting itu kan salah satunya adalah harga diri. Saya itu membela harga diri, Bu. Pada saat saya dihina, orang tua saya dihina, saya ya tonjok aja karena saya mempertahankan harga diri misalkan. Nah ini anak pasti nanti akan cerita. Ya, kita tidak boleh langsung ngejas atau menyalahkan. Kemudian, ya di situ bisa memberikan pertanyaan juga bahwa kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap, tapi tambahkan sikap lain yang baik. Ya, juga itu bisa disampaikan pada anak. Kemudian, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Tidak harus memukul. Ya, mungkin memukul itu alternatif terakhir, ya, alternatif terakhir yang bisa jadi kita tidak lakukan pada saat kita mempunyai cara yang lebih baik lagi untuk menyelesaikan permasalahan. Kemudian dijelaskan juga bahwa apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok, bisa tidak diulangi lagi, ya bisa nggak kita komunikasikan, misalkan diejek, ayo komunikasikan dulu, kenapa kok diejek, kenapa kok mengejek kita dan sebagainya. Itu untuk langkah yang kedua Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga di sini adalah menanyakan keyakinan. Nah pastinya anak melihat kesalahannya itu pasti dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain, dan kita punya yang namanya keyakinan diri terkait dengan kebajikan universal atau nilai-nilai kebajikan universal yang kita yakini. Misalkan kalau kita nonjok orang lain berarti pastinya bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan universal yang kita yakini bahwa saya adalah orang yang baik, saya adalah orang yang bertanggung jawab, maka nggak mungkin kita nonjok orang. Nah, apabila anak melakukan kesalahan, bisa kita arahkan bahwa apa yang dilakukan anak itu tidak sesuai dengan keyakinan yang dimiliki oleh anak tersebut. Idealisme, gambaran idealisme yang dimiliki oleh anak tersebut, sebenarnya kamu itu orang seperti apa toh Mbak? Oh saya itu orangnya bertanggung jawab Bu, saya itu orangnya sabar, saya itu orangnya disiplin misalkan. Nah kalau kamu sabar berarti kan kamu tidak mungkin tadi nonjok temanmu misalkan seperti itu. Itu langkah yang ketiga Bapak Ibu. Nah ini, jadi apa nilai yang kita percaya? Ya, yang kita percaya itu apa? Misalkan kita itu punya kepercayaan bahwa kita itu orang yang tanggung jawab, kita itu disiplin, kita itu orang yang baik, seperti itu. Kemudian nilai-nilai universal yang kita sepakati itu apa? Pasti di kelas kita sudah mempunyai keyakinan kelas yang tadinya diungkapkan bahwa untuk pendidikan sekarang adalah profil pelajar Pancasila. Berarti kita beriman dan bertakwa kepada Tuhan, kemudian kita gotong royong dan seterusnya. Itu adalah nilai yang sudah kita sepakati, sehingga apabila kita melaksanakan kesalahan mestinya bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan universal. Nah ini bisa kita tanyakan kepada anak pada saat anak itu melakukan kesalahan di poin yang ketiga atau di yang terakhir. Nah Bapak Ibu, kemarin kami sudah membuat video contoh dari penerapan segitiga restitusi, ya aksi nyatanya dengan anak-anak. Mungkin ini bisa saya putar untuk memberikan sedikit pemahaman secara langsung. Laura, iya Bu, maaf saya terlambat kok. Jam berapa sekarang, Laura? Sekarang jam 7.15 Bu. Tahu nggak masuk sekolah jam berapa? Tahu Bu, jam 7 pagi. Nah, kira-kira apa yang bisa Laura sampaikan pada Bu Rina? Kenapa Laura terlambat pagi hari ini? Tadi malam saya nongkrong dengan teman-teman, lalu saya baru pulang jam 11 malam Bu, jadi bangunnya kesiangan. Sebenarnya nongkrong, bermain dengan teman itu wajar Laura, tapi tidak setiap hari, misalkan malam minggu, kan seperti itu bisa. Tidak masalah, Bu Rina kadang-kadang juga seperti itu. Nah, kira-kira keyakinan kelas seperti apa yang Laura bisa sampaikan atau bisa diperbaiki? Hadir di sekolah tepat waktu Bu. Oke. Nah, langkah yang Laura lakukan untuk hadir tepat waktu bagaimana?
saya tidak akan keluar malam lagi, lalu maksimal jam 8 malam saya harus pulang ke rumah. Siapa yang bisa mengingatkan Naura? Ada Bu, orang tua saya dan kakak saya. Mulai kapan? Mulai malam ini. Oke, Siap Bu. serius. Serius. Oke, terima kasih. Silahkan kembali ke kelas. Baik, terima kasih Bu. Selamat siang, Bu. Selamat siang, silakan duduk Rehan. Terima kasih, Bu. Saya tadi Ibu manggil saya ya, Bu. Iya, Ibu dengar tadi kamu bertengkar dengan Edi. Ada masalah apa? Ibu boleh tahu nggak? Iya, Bu. Tadi saya bertengkar dengan Edi. Soalnya saya jengkel, Bu. Edi selalu mengejek saya sama keluarga saya. Oh begitu. Ya pastilah Ibu juga akan jengkel, marah apabila ada yang mengejek keluarga Ibu. Kemudian apa yang kamu lakukan? Tadi saya mau mukul Edi, Bu. Soalnya tadi saya marah banget, udah nggak terbendung lagi. Sampai memukul? Iya. Oh gitu. Nah kira-kira apa yang kamu lakukan itu kan mestinya punya alasan tertentu kan? Iya, Bu. Apa coba ceritakan? Saya harus membela diri, Bu. Masa saya harus diam terus? Oke, wajar. Mempertahankan harga diri itu penting banget bagi kita. Nah, sekarang kita coba lihat lagi. Tindakan kamu memukul Edi di kelas, kira-kira itu sesuai dengan keyakinan kamu enggak? Enggak lah, Bu. Sebenarnya saya juga nggak suka memukul. Nah, kalau tidak sesuai dengan keyakinan, kira-kira sikap apa yang sesuai dengan keyakinan kamu? Saya sebenarnya sangat menghargai orang lain, Bu. Mungkin tadi itu saya sangat emosi sehingga saya tidak bisa menunjukkan sikap itu. Kamu yakin kalau menghargai orang lain itu penting? Yakin, Bu? Yakin? Yakin. Oke, kira-kira apa yang bisa kamu perbaiki untuk memperbaiki kesalahan? Apa yang bisa kamu lakukan? Saya ingin menjadi orang yang bertanggung jawab. Terus? Kemudian saya ingin menjadi orang yang proaktif. Nah, kira-kira kalau kamu sudah menjadi orang yang bertanggung jawab, menjadi orang yang proaktif, kira-kira perasaanmu seperti apa, Rehan? Saya menjadi bangga, Bu, bisa menjadi orang yang lebih sabar. Oke, berarti kita sama-sama yakin ya kalau kita menjadi orang yang tanggung jawab, kita menjadi orang yang proaktif, kita bisa bangga terhadap diri kita. Nah, yuk kira-kira apa yang bisa kita lakukan, kita cari solusinya untuk memperbaiki masalah ini. Iya. Terima kasih. Itu dua contoh Bapak Ibu terkait dengan segitiga restitusi yang sudah pernah kita laksanakan Bapak Ibu. Nah, sedikit kesimpulan akhir yang kita dapatkan, hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam segitiga restitusi. Yang pertama adalah perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan yang telah kita sepakati. Pasti itu menjadi salah satu pertanyaan yang kita sampaikan ke anak. Sesuai enggak apa yang kamu lakukan dengan dirimu, nak? Oh enggak, Bu. Sesuai enggak dengan keyakinan yang kamu punya? Oh tidak, Bu. Pasti anak akan seperti itu. Kemudian yang kedua, kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. Kita tanyakan, bersediakah memperbaiki kesalahan yang kamu buat, nak? Iya, Bu, saya bersedia. Misalkan seperti itu. Nah, kemudian kita tanyakan, kira-kira untuk memperbaiki kesalahan bagaimana caranya? Oh ya, saya akan mengganti, Bu, karena kemarin kan saya menjatuhkan HP-nya rusak. Nanti saya akan berusaha mengganti, saya komunikasikan dengan orang tua. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, pemecahan masalah sebisa mungkin relevan dengan masalah yang ada. Mestinya dalam penyelesaiannya itu kita tidak ngawur Bapak Ibu, kita tidak asal memberikan solusi, tapi harus sesuai dengan relevan dengan masalah yang ada. Kemudian yang keempat, perlu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat salah. Pasti yang berbuat salah kita minta untuk memperbaiki kesalahan tergantung dengan kesalahan yang dia buat. Kemudian yang terakhir adalah perlu didedikasikan waktu dari pihak yang membuat kesalahan. Tanyakan kapan untuk memulai memperbaiki kesalahan. Jadi terakhir kali pada saat kita mau menyelesaikan permasalahan, kita tanyakan. Nah, berarti kalau sudah tahu kalau salah, kira-kira mau memperbaiki kapan, mulai kapan, dengan cara apa, itu kita tanyakan. Supaya apa yang membuat kesalahan, tahu kesalahannya, kemudian memulai secara dini atau secepat mungkin untuk menyelesaikan permasalahan yang ada sesuai dengan kesalahan yang dia buat. Demikian Bapak Ibu penjelasan terkait dengan segitiga restitusi. Semoga apa yang saya sampaikan
bisa memberikan sedikit pencerahan kepada kita semuanya terkait dengan permasalahan yang setiap hari pasti dihadapi oleh anak-anak, dan semoga kita bisa menjadi Bapak Ibu guru yang memposisikan sebagai manajer Bapak Ibu dalam menghadapi permasalahan anak-anak. Kita tidak ngejas, kita tidak menghukum mereka, tetapi kita mengarahkan anak untuk menyelesaikan permasalahan mereka. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's try together. Finish. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Morning. So how is life today? Good job. Ya, anak-anak kali ini menjadi tidak melaksanakan pembelajaran bahasa Inggris dulu ya, karena pada kesempatan hari ini jadi ingin sedikit memberikan sebuah pemaparan tentang budaya positif, diantaranya adalah tentang disiplin positif. Ya, oke, kita akan bahas tentang disiplin positif. Jadi kira-kira disiplin itu menurutmu apa sih? Kalau dalam benakmu mendengar kata disiplin itu yang ada dalam pikiranmu apa? Tepat waktu, oke. Teratur, oke. Apalagi? Bertanggung jawab, oke. What else? Mandiri, oke. Pintar, apalagi? Ada nggak takut karena hukuman, takut karena adanya sanksi di sekolah ketika kalian terlambat sekolah? Ada nggak yang seperti itu? Ada. Jadi kadang aku harus on time nih supaya nggak dikasih sanksi, supaya nggak dapat hukuman dari bapak ibu guru gitu, ada ya? Jadi selama ini kira-kira dalam benakmu itu disiplinmu masuk kelas, masuk sekolah itu karena ada hukumannya atau sudah dari dalam? Serius, sudah dari dalam? Bukan karena takut dapat hukuman, takut dapat sanksi ya? Enggak, oke, good job berarti. Ya, berarti kalian sudah EC ya? Sudah bagus, karena ternyata kalian itu sudah menerapkan disiplin dari motivasi intrinsiknya, motivasi dari dalam, bukan karena oke, yuk kita bahas dulu makna disiplin. Ternyata makna disiplin yang ditemukan oleh Ki Hajar Dewantara itu adalah bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk mengontrol dirinya agar mencapai suatu tujuan. Nah, tujuan mulia di sini yaitu mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang yang selanjutnya disebut dengan nilai kebajikan universal. Nah, apa itu nilai kebajikan universal? Yang tadi yang kamu bilang, ada tanggung jawab, ada mandiri, ya, ada keteraturan. Nah, itu namanya nanti nilai-nilai kebajikan universal. Nah, ternyata di kurikulum
kurikulum Merdeka ini, seperti yang kalian pada waktu ospek dulu itu, kalian kan selalu didengungkan profil pelajar Pancasila, iya. Nah, iya, karena tujuan kita nantinya ke depannya itu adalah membentuk kalian mempunyai karakter profil pelajar Pancasila, termasuk proyek yang kemarin. Ya. Apa sih yang kalian dapatkan dari proyek kemarin itu, Nak? Kalian dapat suku apa kemarin? Kalimantan. Kalian buat budaya ya? Oke. Kira-kira nilai value apa yang kamu dapatkan dari proyek kemarin itu selain mengenal segala budaya di Indonesia ini apa? Tanggung jawab, apalagi kerjasama, kolaborasi ya. Oke. Ketika kalian nggak ada kolaborasi, kira-kira gimana? Hancur ya, ambiar ya. Iya, benar. Karena ketika ada kerjasama, ada kolaborasi, inilah yang akhirnya membuat kalian sukses membuat sebuah proyek. Iya. Ya, oke. Boleh dong, Bu Dewi disebutkan profil pelajar Pancasila yang kemarin, masih ingat nggak? Apa coba profil pelajar Pancasila yang didengung-dengungkan yang nantinya adalah menjadi sebuah karakter generasi penerus bangsa. Apa nak? Kalian tahu berbagai macam proyek, berbagai macam suku budaya. Next, what else? Pinter saja itu nggak bisa. Kalian pinter tapi kalian nggak punya adab itu nothing. Jadi makanya di sini karakter kalianlah yang lebih penting selain itu. Adab dulu baru ilmu, ya. Yang next kita berlanjut. Nah, yuk sekarang kita praktekkan. Coba ambil kertas kecil, ya. Kemudian di situ tuliskan sesuatu yang sangat berharga sekali, yang sekiranya sesuatu itu membuat kalian kalau diambil orang lain itu akan nangis terisak-isak. Coba tuliskan satu aja sesuatu yang paling berharga yang kalian punyai, yang sekiranya kalau diambil orang lain itu kalian akan sangat menyesal, akan menangis dan nggak rela kalau itu diambil. Oke, silakan. Apa ya? Apa? Kalau sepertinya selanjutnya, kami akan memegang teguh kondangnya. Kondangnya itu nggak mau diambil orang lain. Dibayar berapa pun nggak mau. Nah, kalian mau apa? Kira-kira sesuatu yang precious banget, yang sekiranya kalau diambil itu kalian akan pede ya. Kalian akan kehilangannya itu luar biasa apa? Ya. Pasti punya dong. Punya. Punya lah. Sudah. Entah itu apakah di situ ada apa barang berharga, nama ibu di situ, atau ada tulisan orang tua di situ, atau apapun itu yang memang bernilai besar, mempunyai value yang sudah ya. Oke, silakan genggam dengan tangan kanan. Kertasnya itu silakan genggam dengan tangan kanan. Sudah? Rapet ya nak ya, rapet. Genggam rapet. Nah, sekarang
Miss Dewi minta teman sebelahmu secara bergantian, coba teman sebelahmu itu membujuk, menggoda, kira-kira godaannya itu tembus gak di kalian? Apapun caranya coba. Kamu pernah nggak memegang sesuatu yang berharga ini ketika ada orang lain yang merayu, menggodamu, itu kamu akan melepaskan sesuatu ini nggak? Atau kamu akan kekeh dengan sesuatu ini? Itu ya. Oke. Bayangan kalian akan kekeh atau melepaskan coba? Coba ayo sekarang yang di sebelah sini. Ya, silakan goda temennya selama 20 detik. Goda temenmu supaya dia mau buka hafalan tangannya. Ayo silakan sampai. Apakah caranya? Ayo silakan goda. Ayo kira-kira kamu berikan nggak tadi? Kalau Bu Dewi ngerayu, sini kasih uang 1 M wis buat kamu melakukan sesuatu itu, kira-kira aku kasih nggak? Dari sedikit permainan tadi, moral value-nya apa? Berpegang teguh dengan prinsipmu ya. Ketika punya prinsip, ketika punya keyakinan dalam diri, kamu harus berpegang teguh. Gak boleh terlena dengan orang lain, gitu ya. Iya, oke. Ingat ya dengan permainan tadi ya. Oke, oke. Nah, pertanyaan berikutnya, kira-kira siapa ya yang punya kuasa untuk membuka kepalan tangannya? Orang yang pertama ini tadi yang punya kertasnya, atau orang yang kedua yang mencoba merayu? Yang pertama atau yang kedua? Pertama. Oke, means kalau kamu jawabnya orang yang pertama, berarti orang yang punya kontrol atas dirinya itu siapa? Serius diri sendiri? Dia bukan orang lain? Bukan. Oke, berarti kalau jawabanmu diri sendiri,
Kira-kira Miss Dewi bisa nggak ngontrol kalian? Bisa nggak Miss Dewi ngontrol kalian? Nggak ya? Nggak bisa. Guru itu tidak bisa mengontrol murid. Itu sebuah ilusi, seorang guru bisa mengontrol murid. Nggak bisa. Yang bisa mengontrol murid siapa? Kamu sendiri, dirimu sendiri. Ketika Miss Dewi memberikan pelajaran, kamunya nggak semangat, Miss Dewi hanya bisa mendorongmu untuk lebih semangat, mungkin dengan game-game, ya kan? Mungkin dengan pembelajaran yang lebih menarik supaya kamu lebih semangat. Tapi yang bisa mengontrol kamu, menyemangati kamu untuk bisa belajar bahasa Inggris lebih, ya siapa? Kamu sendiri. Bukan juga cowokmu, bukan juga cewekmu, ya. Jadi nggak boleh bergantung sama orang lain. Punya cewek mah, punya cowok mah males ah, ya kayak gitu. Karena semuanya itu depends on you yourself. Bukan diri sendiri itu orang lain. Ingat ya. Jadi ketika kamu broken hearted, putus cinta, nggak jadi masalah ya. Nggak jadi masalah ya. Bukan jadi melo, galau gitu nggak ya. Kayak apa hiburan yang lentur basah itu enggak ya? Oke, semangatnya dari mana? Dari sendiri. Dari dalam ya. Oke, itu yang namanya kontrol diri sendiri. Oke. Jadi tadi yang kamu pelajari apa nak? Iya. Kontrol diri itu dari dalam diri sendiri, bukan dari orang lain, bukan dari orang tuamu. Nanti kamu dapat hadiah dari orang tua, bukan dari Pak Ibu Guru. Nanti kamu dapat nilai bagus dari Pak Ibu Guru, bukan dari pacarmu, bukan dari bestimu, bukan, tapi dari diri sendiri. Itu poinnya ya, tolong diingat ya. Ya karena ini penting banget buat mewujudkan karakter yang tadi apa? Karakter apa nak? Oke, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong dan nanti yang kalian harus paham. Oke, nah kita akan bahas keyakinan kelas. Kira-kira keyakinan kelas itu kayak apa? Iya, tadi kita berdoa ya, sebelum pelajaran ya. Oke, kira-kira keyakinan kelasnya apa? Tadi itu berdoa sebelum pelajaran. Oke, keyakinan kelasnya kira-kira apa nak? Kenapa kamu harus berdoa? Kenapa? Lancar ya. Oke, karena kamu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa toh? Ya. Keyakinannya adalah beriman dan bertakwa. Tadi ada yang terlambat nggak? Datang on time ya ke sekolah ya. Oke, di sini datang tepat waktu. Oke. Kira-kira keyakinan kelasnya apa? Kok tadi udah dapat tepat waktu? Disiplin. Selain disiplin apa nak? Rajin. Oke, selain rajin, tanggung jawab juga nggak? Iya. Tanggung jawab dengan dirimu. Karena kamu anak sekolah, harus sekolah. Oke. Apalagi kalau kemarin yang dulu waktu kita kesempatan kelas ada aktif di kelas, iya? Iya, ada aktif di kelas. Oke, kira-kira keyakinan kelasnya apa? Benaran kritis? Selain benaran kritis apa? Kerjasama. Mandiri ya? Oke, mandiri juga. Ketika kalian harus kolaborasi dengan temannya, oke, di sini harus mengerjakan tugas berkelompok misalnya ya.
Oke, berarti keyakinan kelasnya adalah kerjasama, kolaborasi, collab ya, bahasanya sekarang collab, bukan collab mati, tapi collab ya, bahasa Inggris. Nah, ini Rona, yang kita mau ambil itu adalah keyakinan kelas ini loh, yang nantinya akan menjadikan kalian karakter yang tadi itu, profil pelajar Pancasila ini tadi. Nah, Miss Dewi pengen kalian mempunyai ini nantinya ke depannya. Jadi nggak hanya pintar secara teori, secara ilmu, tapi kamu punya karakter di sini. Paham ya? Ya. Jadi ketika kalian, oh saya tuh harus dalam tepat waktu, harus ke sekolah tepat waktu. Itu kenapa? Karena aku pengen disiplin. Karena aku bukan pengen dihargai oleh orang lain, enggak. Tapi aku pengen disiplin, pengen punya tanggung jawab yang nantinya akan membuat kalian sukses ke depannya. Itu ya. Oke. Yuk coba yuk keyakinan kelasnya menurut kalau kalian sendiri, keyakinan kelas kalian sendiri kira-kira apa saja selain ini? Mungkin beriman, bertakwa, disiplin, rajin, tanggung jawab, benar, kritis, kerjasama, apalagi kira-kira? Oke, kreatif, boleh. Ketika kalian kemarin ya, kalian kan harus kerjasama sebuah proyek ya. Iya, ada yang mungkin misalnya pendapatnya ini seperti ini, pendapatnya si B seperti ini. Pernah ada crash nggak kemarin pada waktu proyek itu? Aku nggak suka nih pendapatnya ini terlalu ini. Aku nggak suka dengan pendapatnya ini yang menurutku nggak match dengan proyek kita. Ada nggak seperti itu? Ada. Oke. Ketika ada sesuatu yang crash, tugas kalian apa dengan pendapatnya orang lain itu? Oke, menghargai ya, menghormati ya. Oke, ketika kalian nggak menghargai, ketika kalian nggak menghormati, kira-kira apa yang terjadi? Bertengkar, otomatis ya. Iya, mau nggak kerjasama antar dua teman tadi? Nggak mau. Nggak akan ada kerjasama, nggak akan ada kolaborasi ketika satu sama lain tidak saling menghargai dan menghormati. Nah, itu tadi keyakinan kelas. Dan nanti di pelajarannya Miss Dewi juga berkali-kali itu keyakinan kelasnya apa? Ya tadi harus saling kerjasama, kolaborasi, mandiri. Mandirinya apa? Aktif di jamnya Miss Dewi ya. Ketika nggak harus nggak ada belum waktunya untuk browsing di handphone ya belum, nggak browsing dulu. Nah itu nanti kalian adalah punya tanggung jawab mandirinya di situ. Jadi kalian ada rumus yang artinya rumusnya itu mempunyai efek ke keyakinan kelas itu. Itu ya nak ya. Dari Dewi kira-kira ada pertanyaan nggak? Serius gak ada pertanyaan? Paham kan dengan keyakinan kelas? Paham ya. Dan Dewi pengennya nantinya di setiap pelajaran kalian benar-benar menerapkan keyakinan kelas. Jadi tidak hanya sekedar teori, tapi ada praktek baik di situ sehingga kedepannya kalian juga akan menjadi seseorang yang pintar dan mempunyai karakter yang hebat. Itu sih tujuannya supaya generasi Indonesia itu bukan hanya pintar, tapi punya adab, punya karakter yang hebat sehingga nanti lahirlah pemimpin-pemimpin yang luar biasa. Gitu ya nak ya. Oke, sekian dari Bu Dewi. Terima kasih atas kerjasamanya. Semoga apa yang Bu Dewi berikan bisa bermanfaat buat kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.